Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Ini lanjutan video kemarin ya teman-teman. Karena videonya kepanjangan, jadi aku bikin 2 part. Kalau malam tuh lampunya nyala semua, bagus banget ini tuh guys. Nah sebentar lagi akan ada pertunjukan di sini, nari nyanyi gitu, khasnya orang Hong Kong. Kalau hari Minggu biasanya orang Indonesia juga ikut tampil. Tadi di sini aku ketemu temenku ya, dia lagi sama neneknya. Dia manggil-manggil aku dari kejauhan karena aku siaran langsung. Dia lihat di siaran langsung di Facebook aku gitu. Terus Mbak Arsi, aku juga lagi di sini nih katanya. Loh iya, tapi sama neneknya nggak boleh ngomong. Kirain bukan orang kita, ternyata bahasanya Jawa medok guys. Ini bagian tengah ya guys. Ini tuh kayak piramid Mesir mungkin maksudnya ya. Ya positive thinking aja ya teman-teman. Mungkin dia bukan muslim ya, jadi bulan puasa juga begitu bajunya ya. Kita akan ke bagian depannya ya. Lihat mulutnya itu bisa mangap, sama itu sayapnya juga bisa ngepak-ngepak gitu. Ini Makau ya guys. Makau. Nah ini bagus ya guys. Bagus banget. Tapi kalau kesini tuh lebih baik sih ada temennya ya, jadi ada yang memfotokan, ada yang memvideokan, bisa gantian gitu. Kalau sendiri tuh susah teman-teman, karena kan biasanya ngantri. Nah ya susah aja gitu ya, kalau misalnya walaupun kita pakai bantuan tripod tuh susah. Kalau ada teman yang memfotoin kan enak gitu, nggak bisa ada yang nyerobot gitu. Biasanya sih kalau vlog aku jalan-jalan tuh penontonnya tuh sedikit ya, peminatnya tuh kurang. Kalian tuh pengen aku bikin video apa sih teman-teman? Tulis dong di kolom komentar. Aku tuh jujur sampai sekarang tuh masih bingung ya, yang penontonku suka tuh video apa gitu. Lihat bagus banget ya teman-teman. Hong Kong hari ini jadi lautan orang Cina guys. Mereka tuh biasanya sih pakai itu agent travel gitu ya, jadi tuh per grup. Nah ini tuh orang Cina semua guys. Makanya aku pikir hari biasa sepi gitu. Wah ternyata rame banget guys. Lihat di belakang aku. Nah lihat ini tuh bunga-bunga yang udah layu ya. Bunga-bunga yang dibuang karena udah layu. Nah seperti yang aku bilang tadi, aku mau menunjukkan ke teman-teman kreativitas dari Indonesia ini. Konsepnya itu dari berbagai pulau ya. Ada Nusa Tenggara, ada Papua, dari berbagai pulau. Nah ini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi ya teman-teman. Nah di sini ada candi, ini candi Prambanan atau candi Borobudur nih. Ada angklung. Nah ini ada pulau. Ini baju adat mana nih teman-teman? Bali, Nusa Tenggara, Papua. Ini juga ada rumah adat Toraja ya. Ini tuh Toraja Traditional House, rumah adat Toraja teman-teman. Coba teman-teman tebak mereka ini dari mana nih yang 2 orang ini teman-teman. Awalnya aku pikir mereka Filipin, ternyata tuh bahasanya ngapak banget. Nanti pasti ada yang komen nih, Mbak, kalau yang nggak layak di video tuh jangan divideoin. Nanti tuh terkesannya TKW tuh jelek-jelek. Ya teman-teman, makin sore makin rame ya. Mungkin orang pulang kantor, jadi makin sore tuh makin rame di sini tuh teman-teman. Emang kalau barang gratisan itu selalu diburu orang ya teman-teman. Pasti rame kalau barang gratisan itu.
Ya ibaratnya kan ini gratis karena tiket juga cuma $14, terjangkau sama semua kalangan gitu. Untuk menikmati keindahan segini indahnya gitu ya, disuguhkan ribuan bunga hanya dengan membayar tiket $14, ya pasti semuanya mau ya. Nah di sini tuh hamparan bunga tulip ya teman-teman, hamparan bunga tulip. Dan lihat yang memvideo, jangan harap ini sepi ya, jangan pernah nunggu ini sepi, nggak bakalan sepi, nggak bakalan sepi teman, sampai kapanpun nggak bakalan sepi. Nah kenapa orang Hong Kong itu kalau ngambil foto itu dari jarak dekat banget ya teman-teman, karena mereka mau menjual foto ya. Ada satu aplikasi yang bisa menerima foto gitu, nanti fotonya tuh dikasih deskripsi gitu, foto gedung, foto makanan, foto benda, foto alam gitu. Tapi kalau foto orang nggak bisa katanya ya, makanya tuh lihat di zoom gitu dari jarak dekat. Awalnya aku juga heran kok mereka ngambil videonya dari dekat banget gitu, ternyata emang ada suatu aplikasi yang bisa membeli foto mereka dalam bentuk dolar gitu ya. Makanya lihat teman-teman, dari jarak dekat banget mereka ngambil video. Dan ini tuh bunga asli semua ya, bunga asli semua. Dan emang kalau dijarakin paling dekat banget tuh memang hasilnya lebih bagus ya. Tuh kan bagus banget kan. Di sini aku inget Rianti teman-teman, karena dia juga pengen ke sini. Cuman minggu depan kan tanggal 23 Rianti nggak libur, libur lagi tanggal 30. Nah dia bilang, yuk tanggal 30 kita ke sana ya yuk. Aku bilang orang batasnya tanggal 23, tanggal 24 udah dibongkar, aku bilang gitu. Jadi aku sama Rianti tuh sama-sama ketemu di Taiwan ya teman-teman, sama-sama mantan narapidana Taiwan. Pokoknya yang kerja di Hong Kong tuh kebanyakannya tuh mantan narapidana Taiwan ya, yang di Taiwannya udah nggak bisa datang lagi, jadi pelariannya ke Hong Kong. Kalau di Taiwan yang lagi viral itu satu TKW curhat, kalau dia itu kerjanya di pabrik dan dia itu punya suami orang Taiwan, padahal di Indonesianya tuh dia tuh punya suami. Sebenarnya di video aku yang dulu tuh pernah dibahas ya, cuman ada kabar baru teman-teman. Jadi dia tuh punya suami orang Taiwan, itu suaminya yang di Indo itu tahu gitu. Tahu nggak sih? Dia pacaran sama manajer itu, suaminya tuh tahu. Bahkan sampai berhubungan badan di gudang pabrik dia tempat bekerja itu. Satu kali ngakunya dia sih ya, cuman satu kali. Itu dia pun cerita sama suaminya. Dan suaminya itu bilang, ya udahlah cuman sekali nggak apa-apa katanya. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Dan udah kamu jangan berhubungan intim lagi. Intinya kamu di situ mau senakal apapun, yang penting aku jangan dicerai, kata suaminya tuh gitu. Jadi suaminya tahu, iparnya tahu, mertuanya juga tahu kalau dia tuh nggak bener. Terus kata dianya, keluarga mertuaku sama suamiku itu katanya yang penting jangan dicerai, jangan minta putus katanya gitu. Karena mereka tahu sifat aku. Jadi keluarganya tuh membenarkan gitu sifat dia yang kalau kerja harus ada hiburan gitu. Dan dia itu kenapa katanya sampai berselingkuh sama manajernya, mau meladeni manajernya itu karena dia dalam kondisi stres. Pacar berondongnya dia itu menikah sama perempuan Taiwan gitu. Jadi dia itu di Indonesia punya suami, nah di Taiwan juga punya suami, punya anak satu, kemudian punya pacar berondong yang kemudian mungkin karena tahu si ceweknya ini nggak bisa diharapkan gitu, banyak cowoknya, jadi si cowoknya ini nikah sama perempuan Taiwan. Kemudian dia juga, si perempuannya ini, pacar berondongnya nikah sama orang Taiwan, melarikan kesetresannya itu meladeni manajernya. Jadi ada manajer, ada berondong, ada suami Taiwan gitu. Nah ditanya sama Miss Yuni, nanti anak kamu tuh gimana katanya. Ya anakku ya terserah bapaknya lah katanya. Kayak enteng banget gitu. Ya Allah, itu perempuan hatinya terbuat dari apa ya. Kayaknya menurut feeling aku dia curhat sama Miss Yuni itu bukan cari solusi ya. Cuman pengen pamer aja kalau dia tuh laris gitu. Punya suami di Indo, terus manajernya juga dari sekian banyak karyawan maunya sama dia gitu. Terus punya pacar berondong, punya suami orang Taiwan juga gitu. Ya kayak dia tuh pede banget bahwa dia tuh laris gitu. Sedangkan Miss Yuninya tuh belak-belakan, kamu tuh bukan laris, Ndok. Kamu tuh jadi bahan ledekan laki-laki katanya gitu. Ya Miss katanya, dari sekian banyak karyawan kenapa aku yang diajak katanya. Ya karena kamu yang mau, kalau yang lainnya nggak ada yang mau, kata Miss Yuni tuh gitu.
Ya intinya kalau orang kayak gitu tuh nggak ada iman ya, nggak ada takut sama Allah gitu, nggak ada takut karma gitu, nggak ada. Ya dengan entengnya dia bilang, kalau aku pulang ke Indo ya anakku terserah bapaknya lah katanya. Ya gimana kalau bapaknya tuh juga nggak menginginkan si anak itu ya, misalnya si anak itu dibunuh atau dibuang entah kemana gitu ya. Kalau ini teman-teman kita dari negara Filipina ya teman-teman, dari bahasanya aku tahu. Ini aku siap-siap mau pulang teman-teman. Aku itu rencananya keluar sebentar aja ya teman-teman. Aku tuh keluar jam 3 kurang seperempat. Aku pikir 2 jam aja udah nyampe rumah lagi gitu ya. Ternyata sekarang udah jam 6 aku masih di sini nih. Nggak tahu aku buka puasanya apa nih. Nanti kalau pulang ke rumah kayaknya nggak keburu nanti maghrib di jalan gitu ya. Nggak tahu, ya udahlah teman-teman, videonya aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.